sholat kita, Bu. Makanya kalau sholat udah ke masjid, ya sholatnya di masjid, pakai kaos yang bawa, pakai training. Padahal sholatnya lagi menghadap Allah menuju ke Sidratul Muntaha. Ya, yang rapi dan minimal yang rapi, yang harus bagus minimal ya, yang rapi. Ya, yang ibu-ibu juga begitu, giliran ke majelis taklim seragam cakep banget. Tapi giliran sholat kadang-kadang itu mukena udah warnanya agak-agak kuning. Ya, apalagi kalau mukenanya habis bekas kena banjiran, bekas lumpur kagak hilang. Beli, Bu, yang duit nggak? Ibunya. Timbang beli mukena doang, beli kuota kuat. Beli kuota kencang banget, kayaknya bentar-bentar top up, gitu kan? Giliran mukena itu udah 13. Percaya nggak? Rasulullah itu pernah bakar masjid, Bu. Jangan dikira nggak pernah. Tuh Masjid Diror yang di Madinah, nggak jauh dari Masjid Kuba. Kalau yang pernah umroh, itu masih dibakar sama Rasulullah. Gara-gara apa? Yang bangun orang munafik. Rasulullah dipancing, ya Rasulullah sholat dong di masjid kami. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya masjid ini pernah disinggahi Rasul, umat melihat, jadi itu masjid dimuliakan sama umat. Kata Rasul, iya nanti kita juga ke situ. Begitu Rasulullah mau sholat di Masjid Diror itu, Jibril bisikin Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya masjid yang akan kamu datangi itu dibangun oleh orang-orang munafik yang ingin memanfaatkan keberadaanmu sebagai nabi. Rasulullah nggak jadi, Jibril yang bisikin. Kalau bisikin Pak RT mah bodo amat. Yang bisikin Jibril, Bu. Siapa? Jibril. Dibisikin begitu, siap Jibril. Rasulullah manggil sahabat, ada 3 orang, bawa, ayo itu kayu bakar, itu kita bakar masjid. Dibakar itu masjid, Pak. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abadan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah, Muhammad, kalau mau sholat di situ juga, udah jangan lama-lama, dan nggak usah di situ. Sholat itu di tempat masjid yang kau bangun atas dasar takwa, bukan atas dasar kemunafikan, bukan atas dasar partai, bukan atas dasar dan lain-lain, embel-embelnya macam-macam, bukan. Tuh, jadi sholat ke masjid aja kita harus tahu niat diri kita. Jangan sampai kita ini asal-asalan begitu kita mau sholat, yang penting berjamaah, yang penting kita sholat berjamaah, subuh berjamaah. Padahal apa? Di situ ada Allah ridho atau tidaknya. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kata Allah, banyak orang yang mengira perbuatannya itu bagus menurut dia, padahal menurutku, kata Allah, nggak bagus. Dan banyak orang yang mengira bahwa perbuatannya itu buruk menurut dia, padahal menurutku bagus. Itu kata Allah. Jadi sekali lagi, ibu berjamaah yang nikmat, bukan yang mantesin. Kadang-kadang orang berangkat ke masjid karena pengen dipantesin. Oh iya Pak, dia sering ngaji, majelis, makanya wajar kalau masjid sholatnya. Bukan itu. Tapi ibu sholat ibadah, bapak sholat ibadah yang nikmat. Ketika nikmatnya ada di mana? Di masjid, silahkan. Ketika nikmatnya ada di rumah, silahkan. Jadi nggak ada kita beribadah, tapi berdasarkan tempat. Bukan, kecuali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa. Itu memang 3 masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah haram. Maka ibadah di situ pahalanya 100.000 kali lipat dan juga 1.000 kali lipat di Madinah. Maka kalau ibu belum bisa ke sono, belum sempat ke sono, sholatlah di mana ibu nikmat melaksanakan sholat. Yang penting apa, Bu? Kalau bisa berjamaah, berjamaah. Jadi Bapak bisa bawa anak-anak, bisa bawa istri untuk berjamaah.
kalau di masjid, mohon maaf, bapak kagak jadi imam, kalah saingan sama masjid. Ya, masuk ujuk-ujuk dari rumah, saya mau jadi imam, mau ngimamin sholat keluarga saya, datang ke masjid, ngomong sama imam, Ustaz, saya imamin ya, soalnya saya lihat mau jadi imam. Nggak bisa begitu, di demo sama orang masjid, ya kan? Belum lagi bacaannya ntar ketika imamin dikritik sama makmumnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dikritik tuh. Ya. Lagi sholat tadi sempat kritik orang sholat tuh manusia. Sholat makmum nih ibadah nggak? Makmum bermakmum kepada imam ini ibadah nggak? Ibadah. Allahu Akbar. Imamnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nggak enak tuh makmum. Wah ini imam begini apa? Lagi sholat masih bisa ngerasain imam. Pahala pada sabu. Padahal lagi ibadah, tapi sempat berlaku dosa. Mendingan di rumah apa enggak? Sholat berarti menegakkan agama, yang ninggalin sholat berarti dia menghancurkan agama. Berarti agama ini benar-benar menjadi penopang hidup kita lahir batin dunia akhirat. Ini enggak. Itu sholat belum, sudah kebanyakan nyelak. Ya, biar Pak, udah ya Allah, kita sholat dulu bismillah. Ini hadiah dari Allah, ini hadiah dari Rasulullah. Kita muliakan, kita tinggikan ibadah kita melalui sholat ini. Bahkan sholat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada pertama kali nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati 'abdihi sholatuhu. Pertama nanti yang akan ditanya oleh Allah, mana sholatmu? Saya sholat ya Allah. Gimana dengan sholatmu? Saya sholat, tapi pada saat sholat saya banyak gangguan ya Allah. Apa gangguanmu? Terus berat nanti pertanyaan dari Allah. Yang penting apa? Sholat. Gus Baha, kenal Gus Baha? Gus Baha itu Kiai Bahaudin Nur Salim. Beliau bilang apa? Orang itu yang penting sujud udah, itu simpel. Yang penting sujud. Sholat itu kita sujud nggak? Sujud. Ya. Ketika kita mau bersujud atau membaca bacaan sujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat yang bersamaan menyaksikan penghambaan seorang manusia, penghambaan seorang hamba kepada dirinya, kepada Zat-Nya yang Maha Tinggi. Maka pada saat itu juga Allah turunkan rahmat, tanazzalu rahmatahu ala man shalla alaihi. Siapa kepada yang sholat kepada Allah, Allah turunkan rahmat kepadanya. Allah turunkan keberkahan kepadanya. Jadi Allah akan melihat apakah ini sholatnya, sujudnya ini ikhlas, apa nggak ikhlas, apa penuh perhitungan, apa kepaksa. Itu yang penting sujud dulu, Bu. Muliakan dulu Allah melalui sujud. Senangkan Allah melalui hadiah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah pun akan memuliakan kita. Kita salawatan dulu, Bu ya. Kemarin berbeda mukanya lapar ya, itu ada ahlinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Ya Nabi
Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu tidak ada yang menghalangi keijabahannya dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, pada saat itulah Rasulullah bersanding di hadapan Allah, di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wafatnya Rasulullah itu mungkin sekelilingnya saat itu sedih karena ditinggal Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tiada. Terlebih lagi putri beliau Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu anha itu sedih banget ketika ayahnya wafat. Sahabat-sahabat yang ditinggalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semuanya bersedih. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyampaikan pesan sebelum wafat. Wahai sahabat-sahabatku, sampaikan kepada umatku, sesungguhnya ketika aku wafat, maka aku berada di sebelah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika umatku berdosa, aku langsung memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, si fulan dosa, ampuni. Enak gak Bu gitu Bu? Ya Allah, umatku itu lagi dosa, ampuni ya Allah. Karena apa? Allah ketika Rasulullah ketika wafat lebih dekat posisinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi percaya nggak kalau syafaat Rasulullah itu turun mulai kita sekarang masih di dunia Bu? Yang kita tahu apa? Syafaat Rasulullah itu adanya di mana Bu? Pada hari apa? Hari kiamat. Nah, di mana itu? Syafaat Rasulullah kan terkenal begitu, ya kan? Semoga ini kalau imam-imam di masjid-masjid sana, semoga kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat, gitu kan? Ya. Ternyata enggak. Syafaat Rasulullah itu sudah ada ketika kita di dunia ini Bu. Contohnya apa? Allah yang masih menutupi aib-aib kita. Ini adalah syafaat Rasulullah SAW. Jadi aib kita ini masih ditutupin sama Allah. Itulah syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu meminta doa. Ya Allah, itu hambaku bermaksiat, umatku bermaksiat, tolong ya Allah ampuni. Akhirnya Allah nurut. Kenapa? Karena Rasulullah ini yang paling dikasihi, Nabi Muhammad yang paling dicintai. Kalau nggak dikasih, kalau nggak paling dicintai, nggak mungkin Rasulullah itu dimi'rajkan oleh Allah. Karena yang paling disayang, yang paling dicinta, yang paling dimuliakan disebut sebagai khairul khalqillah, ciptaan Allah yang terbaik, maka pada saat itu juga diijabah doanya. Ketika kita bermaksiat, Rasulullah minta maaf kepada Allah supaya umatnya yang bermaksiat itu dimaafkan, diampuni, ditutupi aibnya. Bu, ini ulama-ulama tasawuf mengatakan, seandainya Allah itu membuka aib kita Bu, ini setiap pori-pori, tahu pori-pori? Setiap pori-pori kita ini keluar ular. Itu aib diri kita pribadi. Tapi Allah masih nutupin aib kita Bu. Allah masih nutupin berkat permohonan Rasulullah. Disitulah syafaat Rasulullah. Maka pada saat kita ini sedang keren begini, Allah buka, nggak tahu ya semua keluar dari pori-pori kita itu adalah ulang-ulang yang menjijikan. Itulah aib kita. Karena kita kebanyakan maksiatnya Bu. Pak, kita banyak maksiat. Bener nggak? Hah? Bener nggak banyak maksiat? Banyak banget. Makanya saya selalu perintahkan ke jamaah jagongan dulu. Ayo sholat tobat sepertiga malam. Sholat tobat, sholat hajat, sholat tobat, sholat hajat. Banyakin sholat tobat. Kenapa? Supaya kita itu benar-benar dibersihkan Allah, dijaga Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah buka aib kita, Allah sudah bongkar rahasia yang sebenarnya dalam diri kita, itu kita itu sangat-sangat menjijikkan. Aib kita ini banyak banget Bu. Dosa yang gede, yang kecil, dosa yang terang-terangan, yang ngumpet-ngumpet, yang sembunyi-sembunyi, yang anak sama suami kita nggak tahu, yang anak sama istri kita nggak tahu, Mak, itu dosa.
dan semuanya ditutupi oleh Allah aib kita. Doanya Rasulullah, Allahumma astur aib ummati. Ya Allah, tutup aib umatku ya Allah. Karena umat mereka tuh, karena aib mereka tuh banyak banget, busuk banget mereka hatinya. Ya. Ini paling gampang tuh. Ibu datang ke acara majelis kami, ibadah yang menunjukkan rasa cinta kami kepadamu ya Allah, kepada Rasulmu, kepada Nabimu Muhammad SAW, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi hakikatnya kami butuh untuk ibadah, khususnya sholat kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan berhidayah, sampai menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya. Tadi katanya sekaligus doa ya Pak ya. Kita tutup dengan doa. Biridha'illah wa li syafaati Rasulillah wa li taufiqillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waliqadri hajatina wa hajati jamaah Majlis Israfiat Masjid Baitur Rahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na jam'an marhamna, jam'an minas salihin, minal muttaqin wasyakirin, minat tawabin, jama'atan min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa pasangan hidup kami ya Allah, suami atau istri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa tetangga-tetangga kami. Ampuni dosa-dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang-orang yang dekat kepada kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon satukan kami ya Allah bersama orang-orang soleh. Satukan kami bersama orang-orang alim. Satukan kami ya Allah bersama orang-orang yang mencintaimu dan mendapatkan cinta. Ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari bala dan musibah. Jauhkan kami dari malapetaka dan mara bahaya. Jauhkan kami ya Allah dari kematian hati. Hidupkan hati kami ya Allah untuk selalu bisa dekat denganmu. Hidupkan hati kami ya Allah untuk selalu bisa menerima hidayahmu. Ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah untuk selalu bisa cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu. Ya Allah, kami mohon Engkaulah Zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha adil, yang bisa memberikan apa yang Kau kehendaki kepada kami ya Allah. Ya Allah, di saat ini banyak di antara kami yang sedang mendapatkan masalah-masalah, khususnya masalah keimanan. Mohon ya Allah, berikan kami kekuatan iman, berikan kami kekuatan ikhlas, berikan kami kekuatan sabar. Mudahkan kami ya Allah untuk menjalani sisa-sisa umur kami ini menjadi lebih barokah ya Allah. Dan kami
dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa lebih cerdas menyikapi takdir-takdir-Mu ya Allah. Engkau selalu menyayangi kami dengan rahmat-Mu. Mudahkan kami untuk selalu bisa menerima takdir-takdir-Mu ya Allah dengan ikhlas, dengan tulus penuh hati ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Jauhkan kami ya Allah dari makhluk-makhluk yang zalim. Jauhkan kami ya Allah dari orang-orang yang zalim. Dekatkan kami ya Allah dengan orang-orang yang berhidayah, orang-orang yang bisa membantu kami untuk menjalankan hidup dalam keberkahan dan dapat mengarahkan kami dalam kebaikan. Rabbana anzil alaina barakatika ya Allah, wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, beribadah di dalamnya dengan khusyuk dan penuh nikmat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan pertemukan kami ya Allah, hadirkan kepada kami ya Allah curahan Lailatul Qadar bersama kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon berikan kami kemudahan untuk selalu bisa istiqomah dalam amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang sudah disampaikan kita bisa benar-benar memahami, mentadaburi dan bertafakur sehingga pertemuan kita siang ini dari pagi tadi mendapat keberkahan Allah, mendapat ridhonya Allah. Bapak Ibu semuanya pulang ke rumah selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wasilah keberkahan acara pada hari ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Haji Basuki Rahmat LC MPD atas doa dan ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Sungguh kita patut bersyukur karena acara peringatan Isra Mi'raj ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bagi dari segi tenaga, pikiran maupun doa, semoga semua kebaikan itu Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan maupun penyampaian acara terdapat kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi